Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita telah memasuki hari ke-23 di bulan Februari tahun 2024 ini. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati kembali hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk semua sukacita dan semangat yang boleh memenuhi diri kami dalam menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang akan kami kerjakan, rencana-rencana yang akan kami lakukan dan semua aktivitas kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami agar apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuntunlah kami ya Bapa, khususnya lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari ini bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, renungan kita pada hari ini, Jumat 23 Februari 2024, berjudul Beriman dan Merasa Aman. Didasarkan pada Roma pasalnya yang keempat ayat 1 hingga 12. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Tanda surat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin ada yang beranggapan bahwa iman adalah gagasan yang abstrak. Mestinya sih tidak demikian. Iman adalah sesuatu yang konkret. Iman berarti percaya, dan percaya berarti juga merasa aman. Bila laki-laki dan perempuan saling percaya satu kepada yang lain,
Mereka akan saling merasa aman. Itu sebabnya mereka bersedia menyerahkan diri dan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang berlangsung seumur hidup. Tanpa kepercayaan, sanggupkah mereka melakukan itu? Saudara-saudara, Paulus menjadikan Abraham sebagai contoh orang yang beriman kepada Allah. Ia memenuhi panggilan dan kehendak Allah. Ia mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah. Ia merasa aman bersama dengan Allah. Itulah contoh hidup beriman. Hidup seperti itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran, yaitu kesediaan untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Bagaimana kita bisa merasa aman di zaman sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan yang ada dalam diri kita. Perubahan terus terjadi, persaingan semakin berat, dan kejahatan semakin mengerikan. Berbagai penyakit belum ditemukan penyebab dan obatnya. Mungkinkah kita merasa aman dalam semua situasi dan kondisi yang demikian? Di setiap zaman, manusia pasti menghadapi tantangan yang selalu berbeda. Namun, percayalah, Allah dan kuasanya tak pernah berubah. Ia berkuasa di atas segalanya. Maka bersedia mempercayakan diri dan hidup kepadanya adalah suatu tindakan iman dan akan melahirkan rasa aman. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita untuk terus berjalan, terus melangkah dalam semua dinamika hidup, bahkan dalam ketidakpastiannya, sebab kita berjalan bersama dengan Allah yang pasti hadir dan menyertai serta menolong kita dalam setiap perjalanan hidup beriman kita. Sesungguhnya kita tidak pernah sendirian, tetapi kita selalu disertai, ditopang, diteguhkan, dan ditolong oleh Tuhan Yesus sendiri yang adalah gembala kita yang baik. Tuhan menguatkan kita untuk menjalani hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur sebab kami boleh berjalan dan melangkah dalam sepanjang hidup kami di dalam penyertaan, pertolongan, dan tuntunan tangan Tuhan sendiri yang adalah gembala kami yang baik. Kami menyadari dan mengakui hidup ini memberikan kepada kami banyak ketidakpastian, bahkan hal-hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan, dan bahkan menakutkan. Namun kami percaya Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau hadir dalam segenap kehidupan kami dan semua yang terjadi di dalamnya. Karena itu kami merasa aman bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Kami merasa tenang bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kuasa Tuhan. Kami melangkah dengan mantap, dengan yakin, bukan karena pengalaman dan kepintaran kami, tapi semata-mata karena hikmat Tuhan. Karena itu hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan, bahkan dalam sepanjang hidup kami akan terus berjalan dalam iman kami kepada Tuhan, Allah yang kuasanya tak pernah berubah, yang kasihnya selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan berharap serta bersandar kepada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, semua pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami hari ini
bahkan sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan diri kami, keluarga yang kami sayangi, seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami. Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Terima kasih Bapa atas semua kasih anugerah-Mu yang begitu berlimpah dan nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.